Jadi pada minggu lalu kita telah bahas terkait dengan yang dan saya ada sudah paham ya kemarin kita sudah posisi pembangunan karena wilayah kemarin. Jadi materinya kita persingkat saja terkait dengan potensi universitas yang kita masuk ke bawahannya dari pembangunan Islam. Dari mana membawa terkait dengan pengelolaan dan khusus kita adalah wilayah khusus dengan negara pantai yang terpanjang setelah Arab ya. Otomatis masyarakat juga dan ekonomi kita sama sebenarnya sudah bersumber lah banyak masyarakat juga berpikir kita ya kemarin kita Kabupaten Wakatobi itu sudah menetapkan diri sendiri bahwa sektor pariwisata dan perikanan itu adalah sektor unggulan. Di provinsi itu kan sudah menetapkan bahwa di RT-nya dan di perjanjiannya bahwa kawasan provinsi itu adalah kawasan itu pariwisata. Secara nasional juga seperti itu, bahwa secara nasional dan kenyataannya pengembangan pariwisata itu meningkat terpaksa. Kita lihat tadi bunga kunjungan kita ada di sana ekonomi yang dikembangkan dengan apalagi kita berbicara tentang potensi sumber daya Indonesia. Sumber daya kita tahu apakah itu potensi kita seperti kita katakan dan dikembangkan dan belum dikembangkan. Jadi banyak potensi yang sudah ditahu tapi tidak dikembangkan. Apalagi potensi yang belum tahu karena berkesamaan teknologi dan lingkungan belum tahu. Bisa saja kalau kita menjadi hidrogen dan segala macam itu bisa termasuk dalam itu masuk impor. Jadi posisi kita di program itu sangat besar ya. Dan itu kalau kita kelola lebih bagus ya. Kalau dikembangkan yang pernyataan lagi tata kelolanya bagus. Di belakang itu menuju ke sana. Pasti akan bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Kita lebih dalam. Karena setiap orang seperti akan makan. Setiap orang akan meminta kebutuhan untuk konsumen. Tapi infrastruktur kita di sektor kelautan dan perikanan, pangan yang ada di daratan dapat kesembuhan, perumahan, perkantoran, membuka hutan dan segala macam, kegiatan pertambangan dan segala macam. Unik ya. Itu akan berdampak terhadap positif laut seperti terumbu karang, seperti mangrove. Kalau sudah dapat pergi jauh dari itu, berarti membutuhkan biaya yang macam-macam. Dia harus bergerak, harus membutuhkan pangkat tempat. Pada posisi tidak ada public. Dia harus menjangkau untuk tersebar luar. Ketika ditangkap atau harus dibagi. Jadi problem itu tidak berbeda. Terjadi terjadi kecelakaan di lingkungan, seperti yang melakukan perbatasan, pelabuhan, dan sebagainya.
kalau itu membutuhkan biaya negara. Jadi kata satu pulau itu kan satu pembangunan itu gimana? Jadi ayah dulu kan kita menurut kabupaten itu kena kendala dan tapi karena pasal sekarang kita bisa menjaga wilayah negara luas. Itu problematika ya, ini bicara terkait dengan posisi, terkait dengan infrastruktur, termasuk beda kemungkinan wilayah, beda kemungkinan itu akibat dari sebuah lingkungan masyarakat. Seperti ya pendapatan rendah ya, pengetahuan yang rendah, pendapatan rendah ya tidak bisa mengakses. Kalau dia sakit tidak bisa mengakses perjalanan manusia yang disebut seperti penangkaran dapat BPKL dan segala tetapi hanya kalau puskesmas atau dukun atau gimana pasti kesehatan itu akan dalam kelemahan dari ilmu keilmuannya ya terang-terangnya berperjalanan perjalanan. Jadi terbawa neraca berubah kan. Jadi dianggap adalah impor padahal secara budaya kalau seperti dan berinteraksi masyarakat kita untuk lebih banyak budaya posisi yang bisa mempengaruhi budaya dan aktivitas manusia. Kita melakukan ekspansi dari zaman dulu mencapai budaya sebelum undang-undang kecil sebelum negara Indonesia. Kerajaan-kerajaan berdepan dulu itu mengembangkan kedaulatannya ya itu dari armada kelautan. Nah sekarang kita kenal ada baik besar karena armada, kemudian kerajaan dunia, maka dalam pembangunan seperti itu akan dari politik dan pengembangan maksud karena masih banyak potensi kawasan kita ya kawasan kita yang dulu dikembangkan secara optimal. Seperti tadi ya, salah satunya pariwisata. Baru kali saja kita sudah berkenal. Padahal puluhan kali itu yang bisa kita ketemu. Itu baru pariwisata bagus ya. Kita lama untuk bawa Indonesia tahun berapa sih? Tahun lalu lama. Malah tapi yang mendapat manfaat lebih besar itu bukan kita, tapi Singapura itu adalah sebuah negara yang hidup tergantung ekonomi dari aktivitas lalu lintas kapal yang ada di Singapura. Karena mereka sudah menyiapkan infrastruktur eksplorasi. Jadi kalau berlaku membutuhkan air, membutuhkan makanan, membutuhkan apa semua. Tapi di Indonesia ya sudah berlaku karena fasilitasnya itu seperti. Jadi padahal lebih banyak memiliki wilayah itu dari Aceh, sampai ke Batam, dan keluar dari kota-kota. Jadi ingat kebenaran perikanan pariwisata ya. Jadi kalau Martin tuh jadi bisa kita jadi menandakan bahwa kita kenapa saya sampaikan tadi bukan berarti bahwa potensi perekonomian sektor lainnya yang berbuat tidak akan seperti pertanian itu tidak penting, tapi yang potensi yang masih
belum terpulang dengan maksimal pada sekolah tahu. Wilayah kita sudah dibagi-bagi untuk perkebunan sawit, untuk tambang, untuk pertanian, untuk sawah dan lain-lain, hampir tidak tahu. Sudah tahu masalah negara, kalau kita masih sangat berproses untuk tidak ada sawah, ya. Kalau transportasi udah seperti katakan di Pemahasa, sudah lebih banyak loh, udah kan? Sambil murah, cepat. Padahal kalau kita punya transportasi baru, ya, dengan fasilitas baru, nyaman, aman. Kalau orang bukan pas membunuh, tapi kalau orang laut itu sudah tertidur, jangan kaya. Tidur tidak enak, makan yang baru, ya, tidak nyaman, kotor. Kayaknya kita menggunakan transportasi laut itu karena sudah tepat, tidak ada pilihan. Ini membeli apa yang membeli, bukan membeli produk-produk yang lain, banyak. Nah, dalam peningkatan daya beli masyarakat akan bisa mendorong peningkatan permintaan secara agregat dan peningkatan agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah dan sektor pajak dan sektor apa akan meningkat pula. Daya beli pemerintah akan meningkat dengan banyak pendapatan negara, pasti infrastruktur jalan, listrik, segala macam jembatan dan segala macam itu akan banyak terbangun. Kenapa hal ini tidak dibangun infrastruktur? Karena pemerintah juga terbatas apanya? Pendapatan. Kita hanya sebagai negara tergantung dari pendapatan negara tergantung dari pajak. Ada pendapatan sekian ya, dan satu tahun yang sudah kenapa? Katakan saya pendapatan saya yang berlebihan, kita tidak wajib pajak. Pajak saya meningkat karena kita menggunakan pajak boleh. Jadi properti itu memiliki bakalan menang. Maka potongan pajak itu adalah semaksimal. Karena kalau 10 juta per bulan hanya 2% pertahanan pajak karya dan berbeda. Tapi kalau sudah 100, malah sudah bisa meningkat menjadi 5%. Dari 50% dari 100, karena semakin besar. Semakin besar miliar lagi akan bisa meningkat lagi. Jadi orang kaya, ya, itu akan membayar lebih banyak bukan karena uangnya, tapi persentase pembayaran pajak akan maksimal. Nah, masyarakat di posisi tidak pasti banyak yang masih belum bayar pajak. Untuk mendapatkan masyarakat pendapat pemerintah berkurang. Kalau berkurang maka kemudian terkait dengan itu melakukan secara terus akan terbakar. Keterbatasan itu terus tidak baik untuk pendidikan, masyarakat, mendukung sekolah dan kesehatan pendidikan, tenaga pendidik, dan kalau berada seperti ini akan menjadi visi ya, visi karena itu bukan hanya kegiatan PDP yang akan berlaku selama 40 tahun. Itu akan menjadi roadmap kita ke depan bagaimana mengembangkan ekonomi. Kemudian oke, kita masuk dulu.
bahas pada pertemuan di hari ini terkait dengan permasalahan beberapa di lingkungan dan perubahan iklim, ya. Nah, dengan perubahan iklim, ya, yang berarti itu akan berdampak pada pengelolaan potensi ekonomi yang kita lakukan pada perkembangan teknologi, produksi, dan perubahan iklim. Maka seperti potensi ekonomi yang berkembang di wilayah itu akan dipotong, akan tidak bisa terjadi di wilayah pesisir, bukan hanya disebabkan oleh aktivitas di wilayah pesisir, tapi juga bisa berdampak akibat dari kegiatan dari darat. Sekarang seperti teknologi, seperti pengembangan perumahan, seperti perusahaan hutan, termasuk kegiatan bersama dan kegiatan dijalankan kita bersama dalam teknologi yang ada di wilayah. Jadi banyak kita masyarakat dari sisi teknologi, wilayah fisinya, membawa kemudian menggunakan satu potensi tidak atau pembuangan sampah di laut. Itu juga akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan di sana sini. Sangat rentan. Jadi ada di tain ini kita akan masuk ya materi terkait dengan kita juga selama ekosistem makro, ya, akibat dari aktivitas manusia baik di darat maupun di laut. Aktivitas yang sama seperti pembuangan sampah, ya, illegal fishing, ya, illegal fishing, kemudian illegal pembuangan akan bisa merusak karang. Ketika karang besar, pasti ikannya sudah karena karang itu adalah tempat penjualan yang ikan di balik kapal. Dampaknya adalah terhadap dengan rusaknya ekosistem maka akan berdampak terhadap perikanan akan karena kalau sudah tidak permukaan tidak ada mangrove, tidak ada selam, maka ikan akan besar. Iya. Jadi terus benar kita sudah ada permukaannya, sudah tidak ada mangrove. Mangrove sudah berapa? Kemudian sudah ditarik dari kita jadikan dan di dalam yang sempurna. Jadi sangat ada kaitannya ya antara keberlangsungan sebuah ekologi, ya, ekologi dengan sumber daya wilayah yang ada di Indonesia. Begitu juga untuk pariwisata kalau sudah banyak sampah, sudah tidak jernih air, sudah tidak jernih, sudah tahu orang tidak akan menjumpai lagi. Jadi itu ya, saya kira perkuliahan final ini kita tutup. Kalian sudah memahami terkait dengan perubahan iklim dan perubahan degradasi di lingkungan serta dampaknya terhadap pengelolaan potensi wilayah. Saya kira kita tutup ya. Di depan kita akan bicara. Jadi tutup ya. Pembunuh kemarin atau videonya itu video yang sudah akan kalian itu. Mengalami kesalahan para akibat ketika serta dan BCDC. Kualitas tambah dalam
bukan emosi. Meskipun beberapa perusahaan taman belajar ini adalah praktik ilegal seperti PT Trias Jaya Agung, penegakan hukum masa depan. Dan banyak perusahaan telah beroperasi di kawasan utama ini untuk memulihkan terminal diperlukan angka kerja tidak segera ditangani. Usahakan yang terjadi bisa menjadi permanen, menghilangkan warisan alam yang seharusnya dilestarikan untuk generasi mendatang. Judul yang kami ambil di sini yaitu optimalisasi perencanaan kawasan pesisir Kota Makassar sebagai pusat logistik dan pelabuhan regional. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi strategis Kota Makassar. Posisi strategis Kota Makassar yaitu pada keutuhan geografis dan peran penting Kota Makassar ini dalam berbagai aspek, terutama ekonomi dan konektivitas di wilayah Indonesia Timur. Makassar merupakan gerbang utama kawasan Indonesia Timur. Lokasinya yang sangat strategis menjadikan kota ini sebagai pusat distribusi barang dari wilayah apapun seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Laut. Hal ini memperkuat wilayah Makassar. Serta membuka investasi dari pulau-pulau kecil atau NZWP di Jakarta guna melakukan perikanan pariwisata, konservasi, dan perlindungan tata secara keseimbangan untuk menghindari konflik penggunaan ruang. Penataan tata ruang pesisir menjadi sangat penting karena wilayah pesisir memiliki banyak fungsi dan saling berkaitan berbeda bawah posisi alam dan lingkungan. Wilayah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat, tetapi juga bisa mencapai perhatian memanfaatkan penggunaan ruang dan daerah wilayah pesisir dan pulau-pulau. Hal ini berkaitan dengan yang pertama yaitu menjadi kebersihan pesisir dan depan kita sebagai badan keluar dari pembinaan distribusi. Kemudian kedua terdapat sesuatu yang dapat dicemari air. Apalagi kita menggunakan transportasi maupun individu-individu besar termasuk pembuangan sampah, kemudian sedimentasi, erosi, perubahan suasana laut, kita akan membutuhkan seperti itu. Dari hal ini ya kita sudah selesai materi kita dengan deklarasi dan perubahan di dampak persoalan tersebut. Saya ingin tanya kembali ya, apa kalian sudah memahami dari materi kita terkait perubahan ini? Apakah coba ulang dulu apa yang kita lakukan? Perubahan iklim itu apa? Terjadi akibat apa? Jadi perubahan ini dikatakan disebabkan oleh manusia sendiri, di darat maupun di wilayah pesisir, terutama ini seperti dengan pengembangan sampah sembarangan itu akan membuat laut akan tercemar dan bisa berdampak terhadap ekosistem laut. Kemudian mungkin terumbu karang dan kemudian tanaman itu tidak akan tumbuh dengan seestetik mungkin. Apalagi aktivitas apalagi dan semua di laut di posisi tadi kan kita bahas aktivitas kita dari legal fishing ya legal fishing tahu yang mempublikkan ya menggunakan alat-alat yang menggunakan tatalis menggunakan apalagi